Bismillah kepada santri-santri yang masih berada di lantai 2, Anda mohon bisa turun ke lantai 1, dan yang masih di teras untuk bisa naik, karena seperti rutinitas kita pada maghrib insya Allah akan ada taklim bersama asatidzah. Sekali lagi kepada santri yang berada di lantai 2, Anda mohon bisa turun, dan santri-santri yang masih di belakang atau yang depannya masih bisa dirapetin, silahkan dirapetin biar nggak terlalu makan tempat. Yang baru datang silahkan cari tempat yang masih kosong, jangan langsung malah di belakang, cari tempat yang masih kosong, maju-maju, kalau nggak muat maju. Nah, mohon tenang sebentar, sedikit informasi atau poin dari ibadah tentang masalah sholat sunnah. Anak mohon ketika imam berdiri sholat sunnah langsung semuanya berdiri, jadi jangan malah duduk, karena ada yang nyatet di belakang ya, bisa dipahami. Jadi kalau yang nggak sholat sunnah tawa terus dicatat ya resiko. Sholat sunnah cuma 2 menit 3 menit selesai, jangan males. Oke, terus yang belum pakai peci silahkan pecinya dipakai, dan tenang pakai peci, soalnya pakai peci. Nanti kalau ustadznya nyampain jangan malah main sendirian, ustadznya didengerin nasihatnya terus dipahami, kalau bisa diamalkan. Nah, karena Ustadz Namas sudah ada, waktu dan tempatnya kami persilahkan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sempat tertunda lama dengan adanya UAS, kemudian liburan, maka kita sempat berhenti lumayan lama. Dan untuk memurojaah sebentar, karena lumayan berhenti lama, oh ya, sebelum memulai pelajaran, ada pengumuman sedikit ya. Matikan ya. Pengumuman ya untuk anak-anak. Melanjutkan pembahasan tentang akidah Ahlus Sunnah tentang Al-Quran. Bahwasannya akidah Ahlus Sunnah, akidahnya kita, akidah salaf tentang keyakinan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu apa? Kalamullah. Bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari poin tersebut, dari kaidah tersebut bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah, kita bisa mengambil beberapa poin dari kesimpulan
kaidah tersebut. Kita sudah sebutkan poin yang pertama bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman. Al-Qur'an itu adalah ucapannya Allah. Dan ucapan firman ini, firman Allah ini statusnya, bentuknya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Firman adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sedang berbicara kalamullah ya, bukan firman bermakna Indonesia. Kalau firman bermakna Indonesia bentuknya orang, makhluk dia. Makanya ketika dikatakan firman itu kalamullah atau makhluk, kalau ditanya di Indonesia ada dua kemungkinan. Firman yang mana ini? Ada firman kalamullah, yang dimaksud kalamullah yaitu Al-Qur'an. Ada firman bentuk wujud makhluk, manusia. Makanya pernah itu waktu kita belajar di sana, ada teman saya orang Bandung namanya Firman. Namanya Firman. Ketika ditanya sama orang Arab, "Ismak, siapa namamu?" Firman. "Isma'na Firman." Apa itu makna firman? Kalam. Firman ya kalam, ucapan. Isma'na kalam, ish kalam. Apa itu maksudnya? Apa ungkapan? Apa itu maksudnya ucapan? Ya ucapan. Ini namanya ucapan. Saya namanya adalah ucapan. Saya namanya adalah perkataan. Itu arti firman di Indonesia. Adapun firman bil makna al-Arabiyyah, maka dia adalah ungkapan, dan Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan firman adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, kita sudah sebutkan juga bahwasanya Al-Qur'an itu turun dari Allah Subhanahu wa taala dari langit dalam bentuk perkataan. Dalam bentuk perkataan. Tanpa kita tahu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala berbicara. Kita nggak tahu caranya Allah berbicara itu bagaimana. Tapi yang pasti Al-Qur'an itu turun dalam bentuk perkataan. Kemudian poin yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara dengan bahasa dan huruf yang Allah kehendaki. Bahasanya itu terserah Allah dan hurufnya juga terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah enggak mesti berbicara dengan bahasa Arab. Allah berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh para nabi. Ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa, dengan bahasa apa waktu itu? Ibrani. Allah berbicara dengan Nabi Isa dengan bahasa apa? Suryani. Allah berbicara dengan Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Allah juga berbicara dengan Nabi Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kemudian poin yang keempat, bahwasanya firman Allah tidak seperti bahasa makhluk dari berbagai tinjauan. Seperti suaranya yang berbeda, susunannya juga berbeda, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ke lima, Allah berbicara kapanpun dia mau dan dengan topik, dengan pembahasan apapun yang dia mau. Allah berbicara kapanpun dia mau. Kapanpun Allah mau berbicara, yaitu terserah Allah. Dan dengan topik apapun, dengan mau bahas apa saja, yaitu terserah Allah juga. Ini poin yang kelima. Dan ini poin yang terakhir ya. Poin terakhir kita. Jadi akidahnya Ahlussunnah adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara dengan kehendaknya, dengan keinginannya. Mau berbicara kapan saja, yaitu terserah Allah. Mau bahas apa juga, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bisa berbicaranya Allah Subhanahu wa taala itu sejak kapan?
bisa berbicaranya Allah. Berbicaranya Allah itu sejak kapan? Sejak azali. Tidak ada permulaan. Berbicaranya Allah itu tuh tidak ada permulaan. Dan abadi. Tidak ada akhirnya juga. Tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Beda dengan kita manusia. Bisa berbicaranya kita sebagai manusia, itu setelah melalui fase yang lama dari pertumbuhan kita sebagai seorang manusia. Bayi usia 2-3 bulan, baru bisa ngomong, wahu, wahu. Nggak jelas apa yang dia ucapkan. Nggak ada yang paham. Bahkan ibunya. Kemudian usia 9-12 bulan, baru dia bisa mengucapkan apa? Ibu, bapak, dan yang lain-lainnya. Kemudian baru bisa ngomong nyerocos terus. Itu sejak usia kapan? Usia 3 tahunan. 3 tahunan, 4 tahunan. Apa saja dia ucapkan, apa saja dia bicarakan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak. Dia berbicara itu azali, tidak ada permulaannya. Intinya bahwasanya akidah Ahlussunnah adalah meyakini bahwasanya Allah itu berbicara. Terserah mau kapan dia berbicara dan terserah mau berbicara apa. Dan ini juga akidahnya manusia secara sifat alaminya manusia. Memang sudah fitrahnya begitu. Ya. Makanya orang-orang dulu, orang-orang zaman dahulu, kalau mereka ditanya, kalau bilang Al-Quran, yang terbetik dalam hati mereka, Al-Quran ya sebagaimana yang kita baca. Yang kita baca juga itu Al-Quran yang sama. Berbeda dengan akidahnya Mu'tazilah. Mereka meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Mu'tazilah mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aneh lagi orang-orang Asy'ariyah. Akalnya orang-orang Asy'ariyah mereka lebih aneh. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan firman Allah. Karena firman Allah itu bahasa jiwa. Kalamun nafs. Bahasa jiwa. Ini hanya ungkapan ya. Al-Quran yang yang kita baca itu hanya ungkapan dari firman Allah. Itu terjemahan dari bahasa jiwanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran yang kita baca itu orang-orang Asy'ariyah meyakini bahwasanya Al-Quran yang kita baca adalah bahasa atau terjemahan dari bahasa jiwanya Allah Subhanahu wa taala. Kan aneh ribet lagi. Pemikiran-pemikiran seperti ini. Jadi Allah berbicara dengan bahasa jiwa, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi Al-Quran itu bukan ucapannya Allah. Karena ini bukan bahasanya Allah. Ini menurut mereka, orang-orang Asy'ariyah. Dan ini keyakinan yang sesat. Ini akidah yang sesat. Akidah yang seperti ini adalah akidah yang sesat. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya akidah manusia tentang Al-Quran itu terbagi menjadi dua secara garis besar. Akidah manusia, keyakinan tentang manusia tentang Al-Quran itu terbagi menjadi dua secara garis besarnya, secara umumnya. Yang pertama adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya Al-Quran yang kita baca itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya. Orang-orang yang meyakini seperti ini bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah secara hakikatnya memang firman Allah, mereka adalah para generasi salaf dari para sahabat, seluruh imam madhab dan yang lain-lainnya. Ada berapa madhab di sini? Di dunia ini ada berapa madhab? Pertanyaan. Yang bisa jawab saya kasih uang, insyaallah. Atau saya kasih teh celup deh besok. Atau mau kopi. Ada berapa madhab di dunia ini? Mas, nggak perlu nyebutkan madhab apa saja, nggak perlu. Sebutkan saja angkanya. Madhab yang ada di dunia ini, dari zaman dahulu sampai sekarang, itu tercatat ada 100 madhab.
ada 100 madhab. Tapi yang paling terkenalnya itu berapa? Cuma 4. Di antara 4 ini yang paling tua adalah madhab Abu Hanifah, kemudian madhab Imam Malik, kemudian madhab Imam Syafi'i, dan madhab yang paling paling bontot, yang paling terakhir, dan ini madhab yang menurut para ulama madhab yang paling sempurna, yaitu madhabnya Imam Ahmad. Kenapa paling sempurna? Karena Imam Ahmad madhabnya itu belajar dari imam-imam sebelumnya. Jadi dikumpulkan semuanya, dicari mana yang paling benar. Makanya disebutkan sebagai madhab yang paling mendekati kebenaran. Yang paling mendekati kebenaran. Nah, imam madhab para generasi salaf, para sahabat, mereka meyakini bahwasanya Al-Quran yang kita baca adalah firman Allah secara hakikatnya. Ini yang harus kita pegang juga. Inilah seharusnya akidah kita sebagai Ahlus Sunnah. Di antara dalil mereka para salaf dan para sahabat dan para imam madhab adalah, saya bacakan, ketika anaknya Imam Ahmad pernah bertanya kepada bapaknya. Siapa nama bapaknya? Mas? Anaknya Imam Ahmad bertanya kepada bapaknya. Siapa bapaknya namanya? Imam Ahmad, ahsan. Bertanya kepada Imam Ahmad, yaitu kepada bapaknya, tentang adanya suatu kaum yang meyakini bahwasanya Nabi Musa ketika berbicara dengan Allah, itu Allah berbicara tanpa suara. Jadi ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa, itu tanpa suara. Maka kata Imam Ahmad, dia mengatakan, justru Allah Subhanahu wa taala itu berbicara dengan suara, sebagaimana hadis-hadis yang datang kepada kita. Dan juga hadis, contohnya hadis dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, apabila Allah telah menetapkan suatu perintah di langit dengan berbicara, para malaikat akan mengibas-ngibaskan sayap mereka karena patuh dan tunduk. Para malaikat akan mengibas-ngibaskan sayap-sayap mereka karena ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan, kata Ibnu Mas'ud, seakan-akan suaranya Allah itu seperti suara rantai yang bergemerincing yang ditarik di atas batu. Seakan-akan suaranya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Seperti suara rantai yang bergemerincing yang ditarik di atas batu. Sampai akhirnya para malaikat yang mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala itu semuanya pingsan. Ini hanya seakan-akan saja, ibarat saja. Antum enggak perlu membayangkan. Tetap menunduk kepalanya. Enggak usah. Jangan dibiarkan liar pemikiran. Tahan. Jangan sampai liar pemikiran kita. Udah, pokoknya bagaimananya kita nggak tahu. Nggak usah mikirkan. Nggak usah memikirkan bagaimananya. Intinya itu hanya permisalan. Dan yang unik dari dalil ini, ternyata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dituduh berakidah Asy'ari, yang dituduh sebagai akidahnya akidah Asy'ariyah. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini dituduh akidahnya akidah Asy'ariyah. Ternyata justru menukil riwayat hadis tadi di dalam kitabnya. Padahal hadis itu berisi tentang pembahasan bahwasanya Allah itu berbicara dengan suara. Yang mana Asy'ariyah ini tidak meyakini bahwasanya Allah itu berbicara dengan suara. Artinya Imam Ibnu Hajar itu lebih condong kepada akidahnya siapa? Ahlus Sunnah, kepada akidahnya salaf, kepada akidah yang meyakini bahwasanya Allah itu berbicara dengan suara. Apa buktinya? Buktinya Ibnu Hajar menukil hadis tadi, hadis yang mengatakan bahwasanya Allah berbicara dengan suara kepada para malaikat. Kalau Ibnu Hajar tidak meyakini bahwasanya Allah berbicara tidak dengan suara, ya nggak mungkin hadisnya ini diapain? Dinukil atau ditulis di dalam kitabnya beliau. Dengan ditulisnya hadis tersebut di dalam kitabnya Ibnu Hajar menunjukkan bahwasanya akidahnya Ibnu Hajar itu akidah Ahlus Sunnah,
akidahnya kita, akidahnya para salaf. Dan perlu digarisbawahi lagi, perlu dikasih tanda merah bahwasanya bicaranya Allah itu tidak sama dengan bicaranya makhluk. Tidak sama bicaranya Allah sang Khalik dengan bicaranya makhluk. Penglihatan Allah juga tidak sama dengan penglihatan makhluk. Wajah Allah tidak sama dengan wajahnya makhluk. Zatnya Allah tidak sama dengan zatnya makhluk. Maka jangan pernah membayangkan bagaimana bentuknya, karena kita tidak punya apa? Tidak punya apanya? Tidak punya database-nya, tidak punya file yang bisa ditayangkan di dalam otak kita untuk membayangkan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya itunya. Sebagaimana analogi kemarin apa? Orang ketika kita berbicara tentang kelezatan apa? Bakmi. Jangan sebut merek ini karena ini direkam. Ini nikmatnya bakmi. Kepada anak yang baru datang ke sini, wih, bakmi itu enak banget, apalagi pas lagi ngebul-ngebulnya. Itu enak sekali. Kita ceritakan ini kepada anak yang baru. Apakah anak yang baru ini mampu membayangkan kenikmatan bakmi itu? Enggak. Mereka belum pernah merasakan bakmi itu. Sehingga tidak bisa membayangkan kenikmatan bakmi itu. Kenapa? Database-nya enggak ada. Mereka belum pernah merasakan, mereka belum pernah melihat wujudnya si bakmi ini. Sehingga untuk menampilkan di otak kenikmatan bakmi enggak bisa. Error. 404 not found. Ya. Demikian juga kita. Ketika otak kita diperintahkan untuk menampilkan file tentang bagaimana wujudnya Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Error. Nggak bisa. Kita nggak bisa membayangkan itu. Karena file kita tidak punya. Kita tidak punya filenya. Sehingga tidak tampak, tidak bisa ditampilkan di akal kita. Maka jangan pernah membayangkan sesuatu yang kita tidak pernah ada filenya. Kemudian dalil yang kedua, di dalam riwayat yang lain masih pada hadisnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan dalam potongan hadisnya, "Idza takallamallahu bil wahyi sami'a ahlus sama' salsalatan kajarri silsilati 'ala as-safa." Apabila Allah berbicara, maka terdengar dari suaranya Allah Subhanahu wa taala itu suara seperti rantai yang ditarik di atas batu yang licin. Seperti rantai yang ditarik di atas batu yang licin. Kemudian Imam Ahmad berkomentar tentang hadis ini. Dikatakan bahwasanya hadis-hadis seperti ini diingkari oleh kaum-kaum Jahmiyah. Dan mereka adalah kaum yang telah keluar dari agama Islam. Dan mereka ingin mengelabui manusia. Maka siapa yang menganggap bahwasanya Allah tidak berbicara, maka dia kafir. Siapa yang meyakini bahwasanya Allah tidak bisa berbicara dan tidak berbicara, maka dia hukumnya apa? Statusnya dia kafir. Dan Jahmiyah ini adalah salah satu dari kelompok yang dikafirkan oleh para ulama. Karena kebangetan, melencengnya dari Al-Quran dan Sunnah ini kebangetan. Makanya dikafirkan oleh para ulama. Kemudian dalil yang ketiga, bahwasanya Imam Bukhari juga membawakan hadis yang sama dari hadisnya Ibnu Mas'ud sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Imam Bukhari juga berkomentar hadis yang tadi kita sebutkan menjadi dalil bahwasanya suara Allah itu tidak sama dengan suaranya makhluk. Karena suaranya Allah itu memiliki sifat yang unik. Sifat suaranya Allah itu unik. Apa itu? Dia bisa didengar oleh makhluknya yang dekat dan makhluknya yang paling jauh dengan volume yang sama. Dengan volume yang sama. Kita manusia kalau berbicara itu tidak sama.
Volumenya tidak sama. Kalau mau berbicara kepada yang jauh, kita butuh volume yang tinggi. Tapi yang di depannya pengeng kupingnya. Yang di depan pengeng, yang belakang baru kedengaran biasa saja. Ini sifat suaranya kita. Tapi sifat suaranya Allah Subhanahu wa taala itu yang dekat dan yang jauh mendengar dengan volume suara yang sama. Frekuensi yang sama. Dan juga suaranya Allah Subhanahu wa taala itu apabila para malaikat mendengar suara tersebut, mereka akan pingsan. Para malaikat akan pingsan. Padahal kita tahu bahwasanya malaikat itu adalah makhluk yang sangat kuat. Makhluk yang sangat kuat. Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala yang sebesar itu saja dipikul sama mereka. Arsy-nya Allah yang sebesar itu dipikul sama para malaikat. Trompet yang akan ditiupkan nanti pada hari kiamat sudah ditempelkan di sini. Siap apa? Siap sembur. Tinggal siap ditiup. Antum bisa 2 minggu aja taruh sendok di sini. Bisa? Enggak bisa. Pegel. Ini trompet segede apa trompetnya? Maka para malaikat adalah makhluk yang sangat kuat. Namun di sisi lain mereka ternyata ketika mendengar suaranya Allah Subhanahu wa taala, mereka pingsan. Kemudian Imam Bukhari membawakan ayat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan jangan kalian membuat tandingan-tandingan untuk Allah dan tidak ada yang menyerupai sifat Allah, tidak ada pula yang menyaingi sifat Allah dan tidak ada satupun sifat Allah yang ada pada manusia. Enggak ada satupun sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada manusia. Jadi Imam Bukhari akidahnya adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kelompok yang kedua, tadi kelompok yang pertama yang meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu Al-Qur'an yang kita baca adalah firman Allah secara hakikatnya. Kelompok yang kedua kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena waktunya enggak cukup. Aktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.